Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Begitu juga Kamis Keluarga dengan kota Yogyakarta. Di episode terakhir ini, kita harus ninggalin nih kota Yogyakarta dan harus kembali pulang ke Bandung lewat tol Trans Jawa bareng si Tejo BMW S90 ini. Makasih banyak Yogyakarta. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga selalu istimewa. Semakin dicintai sama turis-turis lokal maupun internasional. See you Jogja. Yuk, waktunya kita kembali ke Bandung dan kita akan libas tol Trans Jawa. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Sebelum ninggalin kota Yogyakarta, rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak beli oleh-oleh. Nah ini dia, kita akan beli oleh-oleh bakpia kencana. Jadi bakpia kencana ini adalah salah satu bakpia paling enak yang ada di Jogja dan ini jadi langganannya istri saya. Oke, kita beli dulu bakpia kencana. Habis itu kita lanjut perjalanan menuju ke arah Bandung. Tapi setelah dari bakpia kencana ini kita akan mampir dulu ke Tempo Gelato. Karena di episode kemarin, seperti yang teman-teman tahu, kita nggak sempat buat mampir ke Tempo Gelato. Nah kali ini, mumpung jalanannya agak kosong dan tempatnya juga lumayan kosong dan kita di Tempo Gelato yang di daerah Taman Siswa. Nah jadi kita ya udah mampirin aja dulu ke Tempo Gelato. Nah ini seperti ini situasi dari Tempo Gelato yang ada di Taman Siswa. Setelah selesai perjalanan, kita lanjut lagi menuju ke arah gerbang tol Prambanan. Nah, jadi kalau kalian dari Jogja lewat jalan menuju Prambanan itu, kalian sepertinya akan diarahkan menuju ke jalan yang saya lewatin ini. Kalau kalian menggunakan Google Maps ya. Jadi banyak banget dari tadi itu mobil-mobil plat luar kota lewat jalan kecil ini. Ya sepertinya mereka juga sama kayak saya, ngikutin apa yang diarahin sama Google Maps. Tapi jujur aja ini jalan alternatif ini tuh asik banget loh suasananya ya. Kalian bisa lihat vibes-nya tuh kanan kirinya sawah, terus jalannya lurus, mulus, dan yang pasti dipenuhi pepohonan di kanan kirinya. Bikin perjalanan kita kerasa semakin syahdu ya. Apalagi ditambah langit udah mulai gelap, kayaknya bentar lagi bakalan hujan. Oke teman-teman, kita sudah mengarah ke tol ya, gerbang tol. Ini gerbang tol apa ya? Klaten ya? Kayaknya sih. Wah, di depan kelihatan lagi guys Merapi. Tuh, ada Merapi sama apa ya? Sumbing ya kalau nggak salah. Merapi, di belakangnya Merbabu. Belakang sana tuh Merbabu teman-teman kelihatan. Nah, kalau yang sebelah kiri itu yang agak cerah tuh kayaknya Sumbing. Sumbing masih Doro, Sumbing deh kayaknya. Sumbing tuh. Jadi di Jawa Tengah ini ada gunung kembar itu ada dua teman-teman ya. Ada Sumbing, Sindoro itu kembar juga. Terus Merapi, Merbabu itu juga kembar berdekatan. Bukan kembar identik sih, tapi maksudnya mereka tuh dekat gitu posisinya. Di depan kita, wah ini kalau cerah ya, keren banget sih. Foto di sini gitu ya pas lagi sepi. Cakep. Nah itu Sumbing juga kelihatan tuh teman-teman. Itu kalau Sumbing itu dia ada di ini ya teman-teman, di Temanggung. Gitu, saking tingginya kelihatan dari sini. Sumbing itu tuh gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah dan ketiga apa keempat ya di Pulau Jawa tuh. Jadi kan pertama Semeru yang di Jawa tertinggi itu, kedua Slamet. Nah ketiga nih kalau nggak Sumbing, Arjuno, saya lupa ingat. Oke, kita sudah di gerbang tol Prambanan ya teman-teman. Sini kita ngetap aja sampai nanti ke arah ini ya, arah
Banyumanik. Set, misi. Amit ge, amit. Amit. Amit sini. Oh, ini model gerbang yang begini nih. Set. Oke. 135 saldo kita. Ush. Palawar oke. Agak serem juga ya. Wah, nih cakep deh guys, Merapi depan kita guys. Wah, pertama kali nih saya masuk gerbang tol ini, Prambanan. Kemarin kan kita di hari pertama lewatnya Boyolali ya teman-teman, keluar Boyolali. Syahdu banget di depan kita Merapinya. Ih, gila keren pisan ya Allah, ini kalau nggak ada awan mah ya kerucut banget lihat tuh. Hujan lumayan deras nih guys di tol Prambanan, tol Jogja. Jalanannya agak licin, jadi kita nggak usah terlalu ngebut ya, jalan di 100 saja. Berasa licinnya kalau jalan beton kayak gini. Kita di tol Semarang ABS ya teman-teman. Ini jalanan lumayan padat ya, karena ini apa namanya, banyak yang ini mobil-mobil yang pelan gitu di kanan. Di Semarang habis ini kalau lagi padat, lagi penuh ya, aduh gokil dah, nanjak turun gitu kan jalannya tuh. Kayak kemarin tuh pas yang kita road trip ke Malang tuh teman-teman, anjrit itu lagi penuhnya tuh, lagi padat-padatnya. Gila macetnya, sampai berapa tuh, kita ada setengah jam kali di sini ya macetnya tuh. Head west in 200 meters. Mana mobilnya kan manual pula. Wah. Alhamdulillah guys, sudah sampai di gerbang tol Banyumanik nih. Sekarang bensin posisi 1/4 teman-teman. Kita harus isi lagi nih di rest area nanti ya. Mungkin sekalian kita sholat nih, udah jam 3:30 juga. Ngomong-ngomong makan, aduh belum lapar nih guys. Tadi sarapannya kebanyakan, jadi udah mah kebanyakan, banyak proteinnya guys. Jadi kenyangnya awet banget ini. Tambah tadi makan es krim ya, Tempo Gelato, itu juga jadi nambah ini ya, nambah pemasukan kalori. Ini kayaknya udah kalori udah kebanyakan, jadi kenyangnya awet gitu kan. Udah gitu ya cuman duduk aja nyetir kan. Kita udah di gerbang tol Kali Kangkung saudara-saudara. Ini kalau kita lewat sininya malam gitu ya, jam-jam 10. Wah, ini seru. Selepas lewat gerbang tol ini dilarang pelan guys, karena kita akan diburu oleh bis-bis Trans Jawa Timuran ya. Kayak kemarin yang kita ini ya, kita road trip kemarin sama teman-teman Bang Semi sama Falah. Kita keluar sini tuh jam berapa ya? Sebenarnya sih kita keluar sini jam 10 teman-teman. Tapi ini apa namanya? Kita di rest area Batang itu di depan kita sampai jam berapa ya? Jam 11-an lah, setengah 12 lah.
setengah 12. Terus pas lagi keluar rest area kita ketemu dong sama rombongan 27 Trans. 27 Trans itu ada 4 ya, ada 4 armada, Narendra, terus ada Agrama, semua banyak dah pokoknya. Top udah. Cuman ya kalau lagi jam segini mah sepi ya, nggak ada bis jam segini. Seru tuh nih nanti malam nih, malam Senin kan ini. Wah, dijamin itu mah ngegas semuanya. Oke teman-teman, kita habis sholat di masjid ini deh, KM 389B. Kamu udah lapar ya? Udah. Oke, kita makan dulu. Makan apa ya? Padang. Padang, oke. Makan nasi padang guys. Ini rest areanya lumayan padat, tapi nyari parkirnya gampang teman-teman. Banyak yang kosong lowong parkirannya. Mobil kita parkir di situ tuh teman-teman. Tuh ada. Simpan dulu sarung, baru habis itu kita makan. Terus makan kita isi bensin lah paling di sini. Jam 5:04 kita lagi antri isi bensin teman-teman. Lumayan antri nih, lumayan panjang antrinya tuh. Biasa nih kalau lagi musim liburan, salah satu yang bikin males adalah isi bensin. Tapi jujur ya teman-teman, ada keuntungannya punya mobil yang tangkinya di sebelah kanan. Jarang. Kebanyakan mobil kan tangkinya di kiri ya kalau mobil-mobil sekarang tuh. Nah yang tangkinya di kanan tuh biasanya mobil Eropa. Kalau enggak kayak Avanza yang lama tuh tangkinya di kanan. Terus Terios Rush juga tangkinya di kanan gitu. Tapi mostly mobil Jepang sih tangkinya kebanyakan di kiri ya gitu. Kalau Eropa masih kebanyakan di kanan. Ya ada untungnya juga sih, walaupun ini harusnya tangkinya di kiri nih Innova ini nih gitu. Nah sedikit tips teman-teman, kalian kalau mau bedain mobilnya tangkinya di kanan apa di kiri, lihat knalpotnya guys. Biasanya knalpotnya berseberangan dengan posisi tangki ya. Kalau misalnya knalpotnya di kanan, biasanya tangkinya di kiri. Tapi kalau knalpotnya di kiri, biasanya tangkinya di kanan. Biasanya begitu umumnya. Tapi ada juga mobil yang knalpotnya di kiri, tangkinya juga di kiri. Ayo tebak, ada yang bisa tebak nggak mobil apa yang kayak begitu? Mobil lawas 90s ada yang kayak begitu, mobil Jepang. Agak aneh. Tapi mostly kebanyakan mobil posisi knalpot dengan posisi mulut tangki itu berseberangan biasanya gitu. Apakah ada alasan khusus seperti itu? Sebenarnya kalau dari pabrikan sih nggak ada ya, lebih ke konstruksi mesin aja. Biasanya pembuangan exhaustnya di mana itu ya lebih ke posisi lah gitu. Nggak ada alasan khusus knalpot di kiri lebih bertenaga gitu, nggak ada. Sama-sama aja gitu. Terus kenapa mobil Eropa kebanyakan knalpotnya di tangkinya di kanan? Ya memang begitu sih, memang umumnya seperti itu teman-teman ya. Mungkin ada pengaruhnya juga dari posisi setir mungkin ya, karena mostly mobil Eropa itu kan setirnya di kiri ya, kecuali mobil Inggris yang originnya memang di kanan. Tapi mungkin ada faktor itunya juga, mobil setir kiri kebanyakan tangkinya di sebelah kanan mungkin ada juga. Tapi kalau dari segi performa itu nggak ada bedanya sama sekali. Kita lanjut lagi guys perjalanan menuju kembali ke rumah ya, ke Bandung. Nah barusan habis isi bensin itu kita isi 350.000, tadi dari seperempat kurang, sekarang kita dapat 3/4 kurang ya. Nah buat biaya BBM buat teman-teman yang penasaran kita hitung ya. Jadi berangkat dari rumah itu posisi tangki di seperempat lebih sedikit, terus isi di mana tuh di Cirebon itu posisinya seperempat kurang sedikit. Nah habis berapa
Habis berapa? Kita isi bensin itu 400.000 di sana, dapat 3/4. Terus isi lagi di kota Boyolali teman-teman ya. Di Boyolali itu kita isi full tank dapat 550.000 gitu. Itu dijumlah berarti udah berapa tuh? 400 tambah 550, 950 ya. Nah terus kita isi lagi barusan di KM itulah pokoknya. Itu kita isi 350 teman-teman. Itu dari seperempat kurang kita dapat 3/4 kurang. Nah sampai ke Bandung kemungkinan tankinya akan di seperempat ya, seperempat lebih sedikit atau seperempat pas kemungkinan sih gitu. Ini sampai Bandung cukup banget. Nah berarti total BBM itu yang udah kita habiskan adalah 1.300.000 rupiah untuk dari mana? Dari Bandung, Jogja, balik lagi ke Bandung. Apakah boros? Ya relatif lah ya teman-teman. Ini kalau kita lihat DMA ini, itu kita dapat 110 kombinasi ya, macetnya Jogja, ngerti tol juga lumayan speeding, terus naik turun gunung itu kita masih dapat 1/10 ya. Menurut saya buat mobil cc besar 2500 cc yang tenaganya di atas 200 horsepower ini sih masih oke lah ya pakai Pertamax gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini mobilnya tidak ada masalah ya. Semoga sampai ke Bandung nanti tetap tidak ada masalah gitu, nggak ada overheat, nggak ada gejala apapun. Alhamdulillah. Yang ditakutkan orang BMW S90 rewel apa segala macam, so far ya teman-teman, saya pelihara mobil ini udah, ini jalan bulan keempat, bulan Januari ini, nggak ada masalah berarti. Yang orang bilang mobilnya rewel apa segala macam, alhamdulillah di tangan saya yang pernah diperbaiki itu cuman kaki-kaki. Itu kemarin itu ganti support shock belakang, itu harganya per piece itu 175 dikali 2. Terus engine mounting itu harganya 850.000, 2 piece ya, itu 850.000. Terus apa udah ya Mi ya, nggak ada lagi kan, nggak ada lagi teman-teman. Paling ini kuras radiator itu memang karena ini waktu itu sempat ngecek pas ngeliat radiator kok kayak ada oli, saya takutnya tuh ada oli nyampur ya. Ternyata dulunya pernah memang, tapi udah dibenerin karena oil coolernya bocor, udah dikuras segala macam. Nah itu sisanya doang, jadi saya minta ke bengkel, minta tolong dikurasin lagi supaya tetap bersih gitu. Udah itu aja paling, itu pun jasanya cuma 200.000. Terus si kulumnya itu harganya 200.000 juga, 400.000. Udah sih ke bengkel cuman itu. Oh sama sekali waktu itu berebet tapi di scan itu nggak kebaca teman-teman. Jadi kadang-kadang si RPM-nya tuh suka ngedrop, bukan ngedrop apa, kayak naik turun gitu, tapi sedikit banget gitu, nggak sampai yang jurut-jurut parah gitu, nggak gitu. Cuman memang agak kerasa kalau di posisinya di D gitu. Nah di scan nggak kebaca, akhirnya di reset. Masih kejadian sampai hari ini juga. Nah baru kemarin itu ketemu, jadi dia baru pincang itu kalau kita injek rem gitu teman-teman. Kalau misalnya remnya nggak diinjek itu enggak, tapi kalau misalnya remnya diinjak abis gitu ya, kalau kita kayak mau masuk dari N ke D tuh diinjak abis gitu ya, nah itu baru kayak zut gitu sebentar, terus nanti normal lagi gitu. Nah mungkin kemungkinan itu ada vakum yang bocor, kemungkinan makanya di scan itu nggak kebaca, karena vakum kan tidak berhubungan sama electrical gitu teman-teman gitu. Nah mungkin nanti habis ini kan kita udah harus ganti oli ya, di 91.000 kita harus ganti oli mesin. Nah nanti paling setelah ganti oli kita di garasi BMW kita ini aja deh, tune up plus yang dibongkar total ya, intake-nya dibersihin segala macam gitu. Nah
enaknya BMW ini kalau udah tune up besar kayak gitu, dia cuma butuh setahun sekali teman-teman gitu. Dia nggak butuh sering-sering ke bengkel kayak mobil Jepang kan per 6 bulan gitu ya, atau per berapa bulan. Nah kalau BMW itu udah setahun sekali aja dia ke bengkelnya. Kalau nggak ada rusak ya udah setahun sekali, paling ganti oli aja. Ganti oli pun kalau pakai oli BMW long life itu, di si BMW itu nyaranin gantinya per 7.000 gitu, per 7.000 ya. Kalau saya sih mendingan per 5.000 lah ya. Tetaplah sebagus-bagusnya oli mah ya, karena macet kan di Indonesia, enaknya per 5.000 aja kita ganti gitu teman-teman ya. So far mobil ini tidak ada masalah, masih oke, masih normal semuanya ya. Insya Allah sampai kapanpun mobil ini yang penting dijaga terus, yang penting tetap akinya dijaga, jangan sampai setrumnya low ya teman-teman. Itu penyakitnya mobil Eropa itu, dia akan error terus kalau misalkan si vakum lagi kelistrikannya itu low, si akinya voltasenya rendah. Nah itu biasanya mobil Eropa akan keluar semua penyakitnya. Tapi selama voltasenya dijaga, akinya pakai aki yang bagus ya, insya Allah aman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masih di tol Semarang Batang. Kita lanjut lagi menuju ke Bandung. Wah, Swiftnya lucu nih. Di tol Semarang Batang ini lumayan sepi juga nih teman-teman, lalu lintasnya nggak sepadat tadi di tol Semarang ya. Kayaknya orang banyak yang udah ini sih, banyak yang udah balik. Wah, ini ada perbaikan jalan di sini. Dari tadi perbaikan jalan lumayan banyak. Nggak apa-apa sih, yang penting jalan tolnya mulus. Ikhlas dah gua. Tadi tuh paling mulus tuh ruas ini ya di tol Semarang tuh teman-teman. Solo Semarang tuh udah paling mulus dah. Tapi kalau kalian ke Jawa Timur, ke Solo Ngawi gitu-gitu lebih mulus lagi guys. Gitu, entah kenapa ya di Jawa Timur jalan tolnya lebih mulus dibandingin sama Jawa Tengah ya. Waduh, itu ada anjing ketabrak, hancur banget badannya. Hari sudah gelap teman-teman. Kita sekarang di ruas jalan tol Batang Pemalang. By the way, dari tadi itu banyak banget mobil bannya pecah di sini. Karena jalanannya, aduh, ini kalau kalian kelihatan ya di sebelah kiri, gila, kacau lubang gede-gede banget. Nih, kemarin waktu kita pulang dari Malang, yang road trip dari Malang itu, yang jeleknya itu di ini teman-teman, di tol Pejagan ya, Kanci Pejagan. Sekarang mundur ke sini. Yang jeleknya dulu ini waktu kemarin Desember lewat masih bagus nih jalan nih sebelah kirinya. Nah, sekarang udah hancur lagi. Nah, waktu yang saya ke Purwokerto pas pulang yang daerah Kanci Pejagan udah lumayan bagus tuh. Jadi pindah gitu loh, makin ampun deh. Gila nih, kalian kalau lewat sini hati-hati ya teman-teman. Jangan kebuta dulu. Ini saya sementara jadi ini dulu, jadi Land Rover dulu. Kepaksa banget ini beneran deh, bukan kepengennya jadi Land Rover ya, tapi gue nggak berani deh di kiri ngebut tuh, nggak berani. Karena lubangnya bener-bener gede. Tadi di belakang udah lebih dari 10 mobil yang udah kena. Ini kalau kita sampai kena, masalahnya nih mobil kan bannya RFT ya, dia nggak ada ban serepnya. Kalau sampai kena gimana ya? Telepon BMW, jam berapa dia datang? Ya kan? Aduh, makanya deh pelan-pelan aja. Lagian bawa keluarga juga bahaya ya. Jam 19.06, jam 7 lebih 6 ya teman-teman. Kita habis sholat maghrib sekaligus isya di sini, rest area berapa ini ya, Tegal. Pokoknya daerah Tegal teman-teman. Ini mungkin rest terakhir kita. Habis ini kita akan langsung menuju ke Bandung lagi teman-teman ya.
Bensin sekarang di setengah lebih sedikit ya, masih setengah lebih dikit, dan kita sekarang akan langsung menuju ke Bandung. Semoga perjalanan tetap lancar seperti sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang muslim, jangan pernah lupa baca doa itu ya sebelum melakukan perjalanan. Jadi kalau saya sih setiap habis berhenti, walaupun sebelum pergi juga pagi-pagi udah baca, tapi bagusnya sih setelah ini setelah berhenti kita baca lagi supaya diberi keselamatan ya teman-teman. Jalanannya udah mulai bagus lagi di sini. Jadi yang tadi yang jelek tuh di daerah Batang Pemalang ya teman-teman. Ini sekarang kita di Pemalang Pejagan ya ini ya. Pemalang Pejagan kalau nggak salah ini ruas tolnya. Udah mulai padat, bis-bis malam dari arah barat udah pada mulai keluar teman-teman. Karena mereka kan biasanya dari Jakarta itu jam 3 ya. Tuh, jadi jam-jam segini ya udah pada di ini nih, udah pada di daerah sini. Aduh, kepadatan lagi nih teman-teman. Ada apakah? Perbaikan jalan lagi. Jalan tol ini tidak pernah berhenti perbaikan, selalu ada perbaikan. Heran. Mau heran ya Konoha ya. Aja kirain motor dong anjir. Suaranya kayak motor. Sumpah beneran kirain motor. Brrrr. Tapi Agia ganti knalpot. Kaget kirain loh kok ada motor di tol. Taunya Agia. Ini perbaikan jalannya udah yang ke berapa kalinya nih ya. Udah banyak lah pokoknya mah. Nah, ngatri dong, ayo ngatri dong. Kan udah tahu ada perbaikan, masih ambil kiri. Jam 20.29 teman-teman, setengah 9 ya, kita udah di tol Cipali nih. Oh, dari arah sana rame bis tuh, dari arah barat. Ini by the way di Cipali dari tadi tol Palimanan Kanci sampai sini lumayan padat banget teman-teman. Banyak Land Rover, iya, truk pada di kanan. Terus trafficnya juga emang lagi rame sih ya. Tapi alhamdulillah sih ya masih lancar gitu, nggak ada hambatan, paling sesekali aja kayak tadi di belakang ada perbaikan jalan sedikit terhambat, tapi udah sini udah aman. Paling kita sampai rumah ya jam 10 lah ya, 10 atau setengah 10 lah, tergantung nanti di Cisumdawu-nya bisa narik apa enggak, karena biasanya Cisumdawu relatif kosong ya. Biasanya di situ tuh kita ngejar makin santai gitu. Kalau kemarin sih pas naik si Coki pulang dari Purwokerto malah santai di situ. Yang gebernya di sini tuh. Lumayan sih tuh mobil tua-tua gitu di pantang 140 masih enak banget. Alhamdulillah kita udah sampai di gerbang tol Cisumdawu teman-teman. Aduh, setelah berjibaku dengan kepadatan di tol Trans Jawa ya, akhirnya kita sampai juga nih di Cisumdawu. Rasanya kalau udah nyampe Cisumdawu udah tenang ya. Coba kita lihat ya, dari Kali Kangkung tuh kalau nggak salah 380-an ribu deh kalau nggak salah. Kita lihat ya. Tadi kartu ini sempat hilang nih teman-teman, barusan nyari dulu, soalnya
Tadi kayaknya nginjek lubang, kan sempat nginjek lubang kenceng banget tuh, kayaknya terbang kartunya. Terbang ke mana? Terbang ke bawah. Coba kita lihat ya. 317 teman-teman. 317.000 dari Kali Kangkung sampai ke sini. Baterainya habis teman-teman. Pas banget ya. Oke, jadi seperti itulah perjalanan kita di kali ini, di perjalanan road trip kali ini Bandung Jogja. Ya, semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua yang pengen road trip, pengen jalan-jalan. Siapa tahu bisa jadi referensi, bisa jadi acuan juga ya. Dan buat kalian yang punya BMW tua, jangan takut buat dibawa road trip jalan jauh. Karena kalau mobilnya sehat, insya Allah mobilnya nggak ada masalah di jalan. Tuh, kayak si Tejo ini juga alhamdulillah mobilnya nggak ada trouble sama sekali. Dibawa ngebut di tol aman, dibawa naik turun gunung aman, bawa macet-macetan juga alhamdulillah aman juga. Oke, sampai ketemu lagi di road trip berikutnya teman-teman yang entah kemana. Stay safe the driving. Jaga selalu kesehatan kalian semua, jaga selalu kondisi kendaraan kalian, dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Akhir kata, kita sekeluarga pamit dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.